Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusis salam. Bismillahil-adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, Pak Ina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayang dan rahmat kepada kita. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya qaumi, wahai murid-muridku," kata beliau, "wahai kaumku, wahai orang-orangku, kunu lillahi azza wa jalla kama kana sholihuna lahu." Tegakkanlah kepada Allah itu sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, as-solih itu dari bahasa yang kemarin di dalam hadis Nabi, soluha. Soluha itu artinya damai. Jadi ketika kita belajar agama kita, seharusnya mendamaikan hati kita. Jangan belajar agama justru suka berdebat, suka mencaci orang, suka berjidal. Berjidal itu berdebat-debat. Nah, ini adalah bukan keadaan orang soleh. Jadi orang soleh maksudnya adalah orang-orang yang terdahulu yang suka melakukan kedamaian. Itu yang disebut dengan soleh. Man amila solihan, barang siapa yang beramal amal soleh, dalam Al-Quran kan begitu. Solihan itu artinya orang yang damai. Dan damai itu adanya di hati, bukan di kepala, ya lah. Nah, artinya apa? Orang yang soleh itu berarti orang yang banyak menggunakan hati nuraninya, bukan otaknya. Apa beda antara hati dengan otak? Otak itu selalu mencari manfaat. Coba lihat, kalau otak kita, salah satu ciri khas dari otak kita itu mencari manfaat. Kalau Anda bergaul dengan orang, otak Anda jalan, mesti Anda mencari manfaat kepada orang itu. Iyalah, misalnya Anda bergaul ini, apa sih manfaatnya bagiku? Itu pasti otak. Tapi kalau hati, kita berteman dengan orang, hati, kita ingin memperbagus diri kita dan mengkondisikan bagus orang lain atau di sekeliling kita. Itu aja pikirannya. Tidak ada lagi manfaat materialistik, tidak ada. Makanya ada orang berkata, kalau berkawan itu katanya ya kawan, tapi kalau sahabat itu katanya sampai ke hati dan sebagainya. Itu kan istilah aja. Tapi sebenarnya yang tepat itu adalah menggunakan hati. Demikian juga ketika kita melaksanakan agama maupun ingin memahami agama, gunakan hati, jangan rasio. Orang yang menggunakan rasio itulah sekolah. Sekolah itu kan nih mengasah otak nih. Apakah sekolah itu sekolah umum maupun sekolah di pesantren, itu mengajarkan tentang otak. Otak itu sudah luar biasa kita gunakan. Sekarang kita gunakan lagi hati. Nah, itu maksudnya. Jadi, maka belajar agama juga dengan hati. Membaca Al-Quran dengan hati. Kalau pakai rasio, kejar target. Aku harus semalaman ini harus habis 1 juz. Oh, itu kan pakai otak tuh. Tapi ketika pakai hati, baca saja. Landai, baca dengan hati damai, mau tahu artinya. Oh, ini sampai merenung. Nah, itu bedanya kita menggunakan hati. Ini jadi Syekh Abdul Qadir Jailani terus menerus dalam kitabnya itu nanti kita lihat itu menyuruh menggunakan hati. Hatta yakunu lakum kama kana lahum. Sampai engkau menjadi orang-orang yang soleh seperti orang-orang terdahulu. Para sahabat itu belajar dengan Rasulullah. Sahabat. Arti ashab itu juga terjadi sebuah perubahan makna. Sahabat itu kalau dalam arti bahasa Indonesia menjadi teman kan. Makanya akhirnya orang salah memahami sahabat Rasulullah. Ada pernah dengar sahabat Rasulullah? Seolah-olah itu adalah teman-temannya Rasulullah. Padahal maksud ashab itu atau sahabat itu artinya murid. Orang-orang yang menuntut pengetahuan, menuntut iman kepada Nabi SAW. Jadi para sahabat itu harus diterjemahkan di otak kita adalah para murid-murid Nabi SAW.
Sehingga adalah golongan orang yang tingkat yang tertinggi imannya disebut dengan sidik ya. Nanti kita lihat sidiknya. In aratum ayyakunal haqqu ajja wa jalla lakum fasdagilu bi ta'atihi was sabri ma'ahu. Maka jika engkau menghendaki kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh di hadapan Allah, bersama Allah, bersatu dengan Allah, fastagilu bi ta'ati was sabri ma'ahu. Maka hendaklah menyibukkan engkau dirimu dengan ketaatan kepadanya dan sabar bersamanya. Taat bi ta'ati. Taat di sini bukan karena kita ini sebenarnya sudah melaksanakan saja taat. Salat 5 waktu sudah. Zakat sudah bagi yang mampu. Apalagi haji bagi yang mampu. Puasa Ramadan setahun sekali. Terus apa lagi? Nah, karena itu banyak sekali ternyata kosong dalam hidup ini. Kalau sholat itu 5 waktu itu berapa? Sholat 5 waktu itu kalau dikumpulkan ke 5 waktunya paling setengah jam lah, bisa kan sampai. Yalah, sholat Johor 5 menit, Asar 5 menit, Maghrib 5 menit, berapa? 5 kali 5? Nah, 25 menit aja. Masya Allah, sedikit banget kita nih, sisanya. Karena itu sisanya kita olah, menundukkan, menghadirkan hati kita kepada Allah, sehingga menjadilah hidup kita itu setiap waktu, setiap detik itu maknanya taat kepada Allah, maknanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah yang hebat. Nilai ibadah kita menjadi tinggi sudah. Kalah dengan yang lain. Kenapa? Kalau orang-orang yang belajar johir saja agama, 5 waktu itu aja ibadahnya. 5 menit kali 5, wirid sedikit setengah jam, semuanya total 5 waktu. Itu aja ibadahnya, berarti sehari adalah setengah jam. Pada Allah menyuruh kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Berarti mengabdi kepada Allah itu 24 jam seharusnya. Maka hadirkanlah Allah terus-menerus dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan sholatud daim. Sholat yang terus menerus. Jadi kalau Anda ingin sholat daim, hadirkan Allah dalam setiap hari. Nah, ini ada dititahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, baik dalam kitab Sirrul Asrar maupun Fathur Rabbani. Maka kata beliau, bertaat itu mahu. Cobalah engkau taat itu bersama Allah. Bagaimana mengkondisikan diri kita selalu bersama Allah? Gimana caranya? Nah, makanya mulai kalau di dalam tarekat, kita disuruh kebanyakan di dalam tarekat zikir 1000 kali la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi sekali lagi itu hanyalah lisan. Itu hanyalah lisan dan berupaya memasukkan di dalam hati. Makanya ada la ilaha illallah kalau naksabannya itu memukul ke hati, itu tuh hati. Yang ianya zikrullah itu adalah menggunakan hati. Apa hati itu? Hadirkan ya Allah dalam hidup kita. Misalnya dalam konteks muraqabah, selalu diawasi oleh Allah. Maka beliau mengatakan ketaatan itu perlu dengan sabar bersama taat itu. Sabar itu arti apa? Sebentar saja kita mulai memandang Allah mengawasiku. Bangun tidur, sholat subuh, habis sholat subuh duduk sedikit merenung, ada wiritan sedikit dibaca, kemudian merenung Allah mengawasiku. Sudah aktivitas kita hari-hari, tapi di otak kita cantumkan di hati Allah mengawasi diri kita. Selesai. Sederhana sekali tasawuf itu. Sederhana sekali ma'rifatullah itu. Mengatur diri kita. Maka bila kita sudah mulai itu, otomatis tanpa sadar zikir kita zikir daim. Daim itu artinya terus menerus. Subhanallah. Jadi itu yang luar biasa. Kalau sudah daim ya sudah, kita ingat secara otomatis. Nah, ketika mendengar saya menyampaikan ini, jangan pakai otak, jangan pakai hati, dengarkan pakai hati. Ini apa itu? Oh, biarkan hati secara santai mencerna. Hati kita belajar mencerna. Nanti disambut oleh roh. Jadi kita ada hati, ada roh, ya. Hati ada roh. Hati kita, otak kita santai aja, enggak apa-apa. Otak kita jangan kita jalankan dulu, tapi pakai hati. Kemudian nanti bila sudah hati, nanti langsung roh menyambut. Tapi kalau Anda pakai otak, pakai akal Anda, hati yang menyahut.
terjadi kompromi, benar dan salah, benar salah, benar salah, benar salah, benar salah, benar dan salah. Itu yang terjadi karena ketika hati dan ruh itu berkontak, urusannya benar dan salah. Tapi ketika Anda sudah menerima sesuatu itu dengan hati, urusannya bukan benar dan salah. Tidak ada lagi urusan benar dan salah. Bagaimana itu bisa dilaksanakan? Jaka bahasa filsafat itu epistemologi sudah. Bagaimana bisa melaksanakan? Oh, begitu kayaknya aku bisa melakukan. Anda pernah yang beristri, yang baru beristri, adakah sini adalah adakah yang baru beristri? Keganangan lawan bini, iyalah. Tiba-tiba keganangan dengan istri. Ini kok masih ada bisa anak baru lah. Nah, kadang-kadang waktu di jalan di mana keingatan dengan anak lah. Seyogianya seperti itu maksudnya kita mengingat Allah. Nah, di situ mulailah diajarkan kita zikir itu zikir sir. Di situ nanti kita bisa belajar zikir itu zikir ruh. Zikir ruh. Karena apa? Karena kita sudah biasa menggunakan hati. Tapi kalau Anda zikir itu menggunakan otak Anda mau timbul kepada ruh itu luar biasa lamanya. Bisa 10 tahun, 20 tahun. Zikrullah tidak mengerti aja lagi zikir sir. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya tidak panjang lebar menjelaskan zikir sir, memerincikan. Kenapa? Karena di Surusidin kita memahami zikir sir itu dengan hati, terus dengan ruh, bukan dengan akal. Kalau dijelaskan panjang lebar ini kita pakai akal. Nah, itu cara penerapan. Itu yang disebut dengan hakikinya sabar ma'ahu. Sabar bersama Allah. Minggu kemarin saya sampaikan as-sabru ma'ahu itu hakikatnya adalah kita bersatu dengan Allah. Wah, ini kayak ajaran Siti Jenar. Betul, bersatu dengan Allah itu penting. Itulah syariat kita mengajarkan bersatu dengan Allah. Tapi kita tidak ada yang tahunya. Bersatu dengan Allah. Misalnya kata-kata tauhid. Tauhid itu tauhidan. Wahada wawahidu, bersatulah kamu artinya. Tapi kita terjemahkan adalah mengesahkan Allah. Sebenarnya bersatu dengan Allah. Bersatu itu bukan jasad dengan jasad. Ketika roh kita taat kontak dengan Allah, saat itu tidak ada kesadaran kita yang lebih hebat daripada Allah. Kita tidak ada lagi artinya, kosong kita, iyalah. Yang ada siapa? Allah. Berarti kita bersatu pada Allah. Ketika kita mengucap bismillah, bismillah, bismillah. Tadi bismillah, bismillah, bismillah. Itu kan ucapan tuh. Tapi pada sebenarnya kita bersatu supaya ruh kita bersatu. Maka pada saat bersatu itu kontak dengan Allah. Maka Allah tuh hadir terus dengan kita. Maka orang yang selalu dapat menghadirkan Allah dalam hatinya, orang itu adalah bersatu dengan Allah Subhanahu. Nah, bila seperti itu sudah, timbul karamat kepada Anda, kemuliaan kepada Anda. Kenapa? Karena ketika Anda terkontak sambungan telepon dengan Allah, istilahnya begitu kan? Ya enggak? Nur Allah sampai kepada Anda. Maka terciptalah karamah-karamah pada diri Anda. Nur ilahi. Karena itu ilmu kewalian itu perlu dipelajari. Bukan abakadabra. Tiba-tiba tukang tambal ban yang kerjaannya hari-hari menambal ban. Jadi wali itu sulit Anda mencari. Adalah. Nah, nur Allah itu kita bina, kita buka dari diri kita sendiri. Dikit lagi lah. Warido, maka timbullah kepada engkau bersama ketaatan dan sabar itu pasti ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'af'alihi, yaitu ridho pada perbuatanmu. Ridho itu susah dicapai, tapi ketika kita melaksanakan sabar dalam ketaatan kita, itu menghadirkan Allah dalam diri kita, otomatis kita menjadi ridho kepada Allah. Begini, ini metode dari dalam bukan dari luar. Raditu billahi robba wa bil islami dina.
Aku ridho, raditu billahi robba, adalah Tuhan kami, gitu kan? Ketika itu Anda ridhonya hanya mengakui Tuhan Allah itu adalah sebagai Tuhan Anda, betul enggak? Berarti hanya itu lahiriah Anda. Begitukah ajaran agama? Tidak sekedar itu. Ajaran agama itu bukan sekedar mengakui Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu sebagai Allah, tapi bagaimana kita hidup bersama Allah, bagaimana kita hidup bersatu dengan Allah. Itu syahadat. Sampai masuk ke kubur, sampai kemana, itu arti syahadat yang sesungguhnya. Iyalah. Makanya kenapa orang jadi malas berzikir la ilaha illallah? Kenapa jadi orang malas berzikir kepada Allah? Karena dia memahami la ilaha illallah itu adalah pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah. Dari dulu aku mengakui, dari aku kecil sudah sampai besar aku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi saya ulang-ulang, iyalah. Akhirnya dia malas berzikir. Timbullah keras hati. Kisahnya begini. Sekali-sekali memprotes. Ayam lawan itik, usai. Ayam lawan itik. Ujar ayam, tik. Kenapa jadi hintalu ikam itu, telur ikam itu, telur Anda itu jadi lebih mahal daripada telurku? Ujar ayam. Telur itik berapa sekarang harganya? 3.000. Telur ayam berapa? 2.000. Nah, 2.000. Kenapa tik jadi lama? Ujar itik. Ini kisah ayam keras kepala. Oh, ada 3.000, 2.000, padahal jar ayam sama-sama telur, sama-sama hintalo. Apa kata itik? Nyata ayam ay. Nah, gitu kan. Hintaluku, telurku besar. Telur ikam kecil-kecil, iyalah. Telur ayam itu lebih kecil dari itik lah. Coba digonoli, jauh saya hintalu ikam mana ayam ay. Coba digonoli apa nih telur ikam ayam ay. Apa jar ayam? Kalian jar ayam apa sama tuh? Wah, biar keadaan dah jar ayam. Abang hirang dah mahajan jar ayam. Memalar 1.000 rupiah aja jar ayam bedanya. Baik nenang kayak ada aja sudah jar. Artinya ayam tidak akan pernah meningkat lagi hidupnya, ya lah. Ayam akan tetap telurnya kecil. Seperti itulah kita. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, itu hanya begitu aja artinya. Kita akan begitu-begitu aja terus menerus seumur hidup sampai kematian kita. Kita hanya mengakui Allah itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita tidak bisa memahami, kita tidak pernah dalam hidup kita bersatu dengan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu problemnya. Maka bila engkau bersama dengan Allah, bersatu dengan Allah, memahami yang dimaksudkan perkataanku, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bi'af'alikum birridho ilah, maka perbuatanmu menjadi ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ridho itulah terbuka tirai kasyaf, terbuka tirai Anda dengan Allah. Anda akan diperkenankan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada Anda. Allah yang mengenalkan dirinya kepada Anda, bukan siapa-siapa. Tugas guru adalah syekh itu, tugas masyaik itu adalah hanya membukakan jalan, membukakan supaya terhubung, supaya Allah memperkenalkan dirinya kepada Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.